menghapus sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat. The conference polymer connected windows to the vacation flight, to the top cabin and to the cabin left and right. Polymer connected windows to the vacation flight starter cabin, so on the left and so on the right. Please take a moment to find the location of the Oke, selamat pagi. Jadi gue hari ini baru bangun nih. Tadi gue habis sarapan. Gue mau recap sedikit, gue mau cerita dikit nih. Kemarin ngapain aja sampai gue bisa sampai di sini. Karena kemarin padat banget, terus gue capek banget. Jadi kita nggak sempet bikin gambar yang maksimal. Jadi gue sekarang lagi ada di Kalimantan. Kemarin itu kita berangkat dari Jakarta itu first flight pagi, kira-kira jam 6 sampai di Balikpapan itu jam 9 pagi. Kita mendarat, udah gitu. Oh iya, ini gue lagi ada kerjasama sama Terios Seven Wonders. Jadi bersama mobil Terios ini kita mengeksplor keindahan-keindahan alam yang ada di Indonesia. Oke, singkat ceritanya sampai di airport, gue langsung ketemu sama tim yang udah datang di sini, tim advance duluan kemarin. Udah gitu, kita menuju ke restoran untuk sarapan pagi lah. Dan di situ kita dilepas titik awal start perjalanan Terios Seven Wonders ini. Hari ini kita perjalanan untuk menuju destinasi pertama kita yaitu Ramadan. Start dari tempat makan itu, kita menuju konvoy ke pelabuhan Balikpapan, pelabuhan penyeberangan feri dari Balikpapan menuju ke Panajam. Jadi di situ untung tidak terlalu ngantri untuk masuk ferinya, jadi agak lumayan cepat. Perjalanan itu kira-kira sekitar 45 menit gitu, kita udah sampai di pelabuhan feri Panajam. Dari situ kita langsung sama-sama keluar konvoy lagi, kita menuju ke penangkaran rusa. Nah di situ kita ngelihat tanah yang benar-benar luas, berbukit-bukit. Di situ adalah konservasi atau penangkaran rusa rusa Kaltim, rusa Kalimantan Timur. Dan di sana juga kita sempat naik ke salah satu spot yang paling tinggi untuk foto-foto bareng, dan dengan pemandangan view perbukitan rumput itu sama ada laut di ujungnya. Lumayan keren juga. Setelah dari situ kita konvoy lagi berangkat menuju ke titik 0. Tapi di perjalanan itu memang lumayan terhambat karena jalanan yang medannya cukup sulit. Dan ketika kita sampai di pintu gerbang masuk kawasan titik 0 itu, kita nggak bisa masuk ke sana karena udah terlalu gelap, kalau dipaksakan akan malam sampainya dan gelap dan nggak bisa ngambil gambar apa-apa. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk langsung ke penginapan kita yang ada gue sekarang ini. Ini adalah di daerah Bangkirai namanya. Di sini ada cottage seperti kayak gini, beberapa cottage, lumayan banyak lah, menampung mungkin bisa lebih dari 50 orang kali ya, semuanya. Dan akhirnya di sini adalah hutan
konservasi, segala jenis tanaman yang ada di Kalimantan, binatang dan semuanya itu ada di sini. Jadi tempat ini bisa buat edukasi juga untuk anak-anak, dan gue juga penasaran banget seperti apa. Habis ini kita mau jalan-jalan nih, lebih lengkap lagi di Bangkira ini. Oke, let's go. Di sini nih suara-suara apa hewan-hewannya gitu waktu kita tidur, sama apa ya, masih asri banget, masih keren banget. Lihat aja tuh kayak di sana kabutnya tuh masih benar-benar masih ada gitu. Nah ini mobil yang kita pakai. Jadi si Terios Seven Wonder ini kita bakalan habis dari ini Kalimantan, udah gitu masih ada beberapa daerah lagi nanti di depan yang bakalan kita explore bersama Terios Seven Wonder ini. Oke, kita jalan-jalan aja. Ke Canopy Bridge namanya, jadi ada jembatan panjang tinggi. Kita bisa melihat pemandangan dari situ juga. Nah ini pintu masuknya nih kawasannya. Ini ada masuk ke hutan-hutan gitu. Nah jadi Canopy Bridge-nya ini gue kira bakal panjang kayak gimana, enggak. Jadi mungkin panjangnya ada 30 meteran lah ya. Nah ini kita naik dari sini ke atas, nanti kita keluar di sini. Lumayan tinggi juga buat pagi-pagi, tapi kita tes aja. Gue naik dulu ya. Terus sebelah sana yuk. Oke. Berapa meter nih? Oke, jadi ini keren banget ya menurut gua, ada spot seperti ini di tengah-tengah hutan gitu loh. Jadi kita bisa nikmatin hutan dengan cara yang berbeda gitu loh. Jadi di sini kita bisa lihat kabut-kabut itu masih ada di bawah kita, kayak di sana. Terus suara-suara alam, binatang, desir-desiran hembusan angin, daun-daun gitu masih kedengeran banget di sini. Ini asik banget nikmatin pagi di Bangkirai dengan melalui Canopy Bridge ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini sekarang kita lagi berhenti sebentar, dan kita sekarang tujuan berikutnya adalah air terjun Barambai. Berapa lama, bro? Kurang lebih 3 jam. 3 jam? Ya. Wih. Jadi kita keluar tol 1 jam, estimasi jarak tempuhnya ke sana kurang lebih 2 jam. Oke, berarti sampai ketemu 3 jam lagi. Gue mau tidur dulu. Pilihan untuk makan siang nanti. Terima kasih. Di grup, nggak di-invite di grup? Enggak. Enggak? Emang udah grup-grup, makanya nggak ngerti info apa-apa.
Mana kita bro? Di Brambang deh. Nggak tahu. Apa mbak? Sungai. Di air terjun mana kita? Sungai Mambai. Aduh. Sorry. Lihat. Jadi ini air terjunnya. Jadi waktu kita datang itu kita langsung berada di atasnya. Dari kita turun sedikit. Sekarang ini nih yang di belakang kita. Cuman deras airnya lagi nggak terlalu deras hari ini. Jadi ya kayak gini. Kurang lengkap rasanya jika kita berkunjung ke satu tempat tidak membawa oleh-oleh khas dari wilayah tersebut. Di Samarinda juga terkenal dengan keindahan tenun khas Samarinda. Sekarang kita akan menyambangi pusat pembuatan tenun Samarinda, sekaligus kita bisa belajar sedikit tentang bagaimana cara menenun. Bisa dikatakan hampir semua rumah di kampung ini memiliki mesin tenun yang masih sangat tradisional. Decit tarikan mesin tenun selalu menghiasi hari-hari dan meramaikan suasana kampung ini. Wisata kerajinan tenun khas Kalimantan ini juga banyak diminati wisatawan. Kita akan diajarkan kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Nah, habis dari kampung tenun tadi, sekarang kita mau cruising. Jadi mau naik kapal keliling-keliling kota Samarinda. Ini namanya Sungai Mahakam. Oke, ini kita masuk dulu. Udah gitu kita naik ke kapalnya. Itu kapalnya. Jadi ini emang kapal wisata gitu bro. Jadi kalau lu datang di sini lu bisa nyewa kapal ini untuk jalan-jalan. Kayak kita nih, ini satu grup. Sebenarnya kapal ini banyak kapasitas penumpangnya. Di bawah bisa, di sini bisa. Nah ini sebentar lagi kita akan berlayar di Sungai Mahakam sambil melihat pemandangan kota Samarinda dari air. Mantap gak? Rame kita. Ini ada. Mana nih gitu? Nah ini hari terakhir kita di Kalimantan. Sekarang kita mau sarapan dulu. Udah gitu kita harus balik ke Balikpapan. Tapi sebelumnya kita mau menuju ke, sebelum pulang itu kita mau ke hutan mangrove. Kita lihat di sana ada apa. Kiri. Launchnya di kiri.
Akhirnya kita tiba juga di penghujung trip di pulau terbesar kedua di Indonesia ini. Tapi sebelumnya kita mau mengunjungi primata yang sering dijadikan maskot dan hewan endemik Pulau Kalimantan. Tidak lain tidak bukan adalah bekantan. Untuk melihat bekantan, kita harus menelusuri sungai sejauh 5 km di tengah hutan mangrove. Dan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit menggunakan perahu bermotor dengan kapasitas maksimal 10 orang. Ini kita udah sampai di Mangrove Center. Jadi kita mau lihat-lihat di dalam ada apa aja. Yuk. Rimbunnya pepohonan mangrove betul-betul membuat hati menjadi tenang. Sesekali terlihat pepohonan bergoyang mengikuti gelombang ombak yang dihasilkan perahu yang saya tumpangi. Mata saya terus melihat ke atas pepohonan untuk mencari si hidung besar. Tapi tampaknya dia masih malu-malu untuk menampakkan diri. Sampai di satu pohon tampak sebuah makhluk besar berwarna kuning kemerahan pada bagian punggungnya dan abu-abu pada bagian tangan dan kakinya. Bergerak lincah, meraih cabang demi cabang pohon sambil sesekali mengeluarkan suara yang mengintimidasi. Bekantan jantan beratnya bisa seberat 25 kg loh. Hal ini membuatnya menjadi primata terbesar di Asia. Oh iya, kalian tahu nggak? Bekantan ini spesies primata yang masuk ke dalam status terancam punah. Wah, jangan ditangkap dan dipelihara ya guys. Karena bekantan ini adalah kekayaan kita. Kekayaan hayati yang membuat kita merasa beruntung lahir di bumi pertiwi Indonesia. Jangan lelah untuk menggali terus potensi wisata Indonesia. Bersama gue dalam catatan harian Marcel Sastra. Sampai bertemu di episode selanjutnya.